Jumpa lagi di Review TV. Kali ini saya Dedi dan saya Chris. Kita akan bahas mengenai keluarga Redmi Note 10 series. Tepatnya kita akan bahas 40 lebih pertanyaan tentang keluarga Redmi Note 10 series. Oke, Redmi Note 10 series ini keluarganya Xiaomi yang selalu ramai ya, Redmi Note ya tentunya ya. Nah, sekarang tahun ini ada Redmi Note 10 series. Ada 3, Redmi Note 10, Redmi Note 10S, sama Redmi Note 10 Pro. Yes. Ya kan? Ada 3. Nah, kita udah terima banyak sekali pertanyaan mengenai ini karena ternyata setelah 3 review ternyata masih ada ratusan pertanyaan susulan. Nah, kita sortir pertanyaan ini dan kita membatasi dalam lingkup 3 ini aja. Kita nggak bandingin ke yang lain-lain lagi karena banyak yang masih bingung memilih antara 3 ini. Ya kan? Soalnya harga tipis-tipis tuh, nempel-nempel tuh ya. Ya. Dan fiturnya juga banyak yang mirip-mirip. Nanti ada 8 topik ya kan? Ada apa ya tuh? Ada kurang lebih secara garis besar Q&A-nya itu akan 8 topik. Yang pertama kita akan bahas soal produk, pertanyaan soal produk secara keseluruhan. Terus kedua topiknya itu soal layar. Lalu ada soal performa, ada soal baterai, ada kamera, ada OS, ada konektivitas dan pertanyaan lain-lain. Oke, tapi sebelum kita mulai, kita bahas dulu perbedaan yang mendasar dari 3 varian dari Redmi Note 10 ini ya. Iya. Oke, yang pertama ada apa tuh? Prosesor ya, di Redmi Note 10 Pro itu pakai Snapdragon 732 ya. Sementara kalau di yang S pakai MediaTek Helio G95. Kemudian di Redmi Note 10 itu pakai Snapdragon 678. Ini sebetulnya mirip-mirip juga sih ya. Tiga-tiga ini mirip juga. 732 jelas ini bisa dianggap yang paling kencang sebetulnya ya. Ya secara overall. Sementara itu ada yang berikutnya di G95 ya. Itu juga kencang. Itu ya kencang sih ya buat gaming terutama buat kencang. Terus ada 678. Yes. Yang nggak kalah kencang juga. Iya, dari segi CPU terutama. Dari CPU-nya, tapi ya dia lebih ke arah core-nya, dia kencang memang. Oke, kemudian yang kedua, perbedaannya ada di mana? Ada di layar sih, terutama kalau untuk ketiga ini. Jadi untuk spek tertinggi itu ada di Redmi Note 10 Pro tentunya, dengan layarnya yang pakai Super AMOLED, dengan refresh rate 120 Hz. Ya, itu yang paling tinggi. Sedangkan kalau yang di Redmi Note 10S sama Redmi Note 10 biasa itu Super AMOLED juga, tapi 60 Hz gitu aja sih bedanya. Jadi antara bagus sama bagus banget. Yes, antara bagus sama bagus banget. Kurang lebih begitu ya. Semuanya sama-sama Full HD plus resolusinya. Jadi resolusi nggak ada perubahan, bedanya cuma berapa hertznya aja. Iya. Dan semuanya Super AMOLED. Jangan ada yang komplain lagi ya, ini Super AMOLED. Iya, kita udah cross check ke Xiaomi. Yes. Kemudian apa lagi yang beda? Kamera tentunya. Di kamera, oke. Sesuai tagline-nya kan jawarannya 108 megapiksel, terus 64 megapiksel sama 48 megapiksel. Ya, itu dari Pro S ke yang biasa gitu ya, 108, 64, 48. Tentunya yang 108 ini yang sensor spesial sih memang. Yang 108 ini memang karena kelas sensornya agak beda ini ya. Terus lalu ada apa lagi? Dari segi dimensi juga ada sedikit perbedaan, terutama yang paling besar itu size-nya Redmi Note 10 Pro. Kalau Redmi Note 10S sama Redmi Note 10 biasa anggapnya sama. itu susah bedainnya itu. Iya, dimensinya sama. Kalau kalian mungkin yang demennya compact itu ada di Redmi Note 10S sama 10 biasa. Kalau yang demennya lumayan lebih gede itu ada di Redmi Note 10 Pro. Ya, tapi itu tipis juga sih bedanya. Iya, tipis-tipis ya. Terus juga ada varian yang nggak ada NFC, ada yang ada NFC, itu bedanya. Iya, yang Pro sama yang S itu ada NFC, sementara yang polos itu yang tidak punya NFC. Ya. Terus varian tapi itu membuat yang S berarti punya NFC dan harganya miring ya. Iya, betul. Oke, lalu ada apa lagi? Varian RAM storage-nya sendiri. RAM storage, oke. Iya, kalau yang Redmi Note 10 Pro itu ada 8128 sama 664. Itu sama dengan Redmi Note 10S, 10S juga gitu. Yang beda ada di Redmi Note 10. Yang masuk untuk Indonesia yang varian 4GB sama 64GB aja itu. Oh, cuma satu varian. Iya. Itu yang waktu itu tanya ya, kenapa cuma ada ini doang? Betul. Kan ternyata ada S-nya gitu. Untuk sisanya hampir semua mirip loh. Dari segi stereo speaker semua punya. Iya. Gila. Baterai semua 5.000. Cuman beda di Redmi Note 10 Pro dikit. Beda. Oh, itu lebih gede. 5.020. Yes. Beda 20-an. Tipis. Charger juga sama. Iya kan? Mau seri apapun. Iya. IP53 daya tahan terhadap airnya sama IP53 semua. Ini emang luar biasa sih sebenarnya sih. Kemudian ada apa lagi yang beda nih? Kalau untuk beda sih udah ya. Yang sama, yang ada haptic feedback enak. Juga enak. Iya kan? Ya paling itu sih. Jadi emang bedanya tipis-tipis. Tipis-tipis. Cuma memang harga itu menjadi pembeda. Ya. Kita mulai dari bawah. Redmi Note 10.
Itu start dari 2,3.099.000 Ya, emang cuma satu sih. Cuma satu. Cuma satu ya, sekitar Iya. 2,4 juta. Kemudian 10S. Itu start dari 2,799. Oke. Kemudian yang untuk paling tinggi ada Redmi Note 10 Pro. Itu di 3.499.000 untuk kayak varian dasarnya. Untuk varian dasarnya segitu. Nah, itu perbedaannya di situ. Tentunya fitur terus storage itu mengikuti semuanya ya. Dan seperti di sini terlihat ya, Xiaomi itu nggak memberi celah untuk kompetitor tuh untuk masuk ke harga tertentu. Nggak bisa gitu. nyelip. Nggak bisa nyelip. Dipepet semua. Awalnya kan rilisnya 2,4 juta di Redmi Note 10 sama 3,5 juta di Redmi Note 10 Pro. Terus tengahnya diisi. Tengahnya diisi juga sama 10S. Buset dah. Tengahnya diisi juga. Oke, jadi itu aja untuk perbedaannya sih kurang lebih di situ aja sih. Iya. Ya. Jadi buat notes aja yang sebetulnya bikin pembeda yang lumayan terasa di Redmi Note 10 itu adalah di storage, di RAM storage dan Snapdragon-nya. Yes. Dimana 678 ini bukan nggak kencang, tapi emang GPU-nya bukan yang paling kencang. Yes. Tapi 678 core prosesor kencang. Itu ngelawan lah sama yang lain-lain sebetulnya di situ ya. Sementara buat yang Pro ya jelas itu yang ultimate-nya. Gitu. Itu udah ultimate-nya. Oke, kita langsung aja ke pertanyaan. Ada pertanyaan apa? Untuk pertanyaan yang pertama. Ini ada yang nanya nih, NFC di seri Redmi Note 10 ada di seri mana aja nih? Tadi udah kita jawab. Jelas, ada dua, 10S sama 10 Pro. Udah, sayangnya yang 10 biasa belum ada. Oke. Lalu ada yang nanya juga nih, apa keunggulan dari Xiaomi Redmi Note 10S dibandingkan Redmi Note 10 lainnya? Oke. Jadi untuk yang pertama, kelebihannya itu ada di performa gamingnya yang terhitung lumayan. Iya. Dari keluarga Redmi Note 10, cuma Redmi Note 10S yang PUBG-nya bisa smooth extreme. Terus AOV-nya bisa setting paling tinggi. Iya. Ini nggak pakai oprek-oprek ya? Iya, nggak, tanpa oprek-oprek. Tanpa oprek. By default dia udah langsung bisa. Oke, lalu fitur unik lainnya yang cuma ada di Redmi Note 10S di lucunya nih, itu adalah fitur DC dimming untuk layarnya. Oke. Atau istilah lainnya ada anti-flicker mode. Iya. Ini mungkin bisa mengurangi flicker. Dan sebagian orang mungkin kan ada yang matanya itu sensitif banget sama flicker gitu ya, sampai bisa ngerasain flicker di layar. Ini akan membantu banget tuh fitur ini. Yang nonton yang baca malam-malam. Iya. Biasanya gitu. Lalu untuk pertanyaan berikutnya, kenapa ya Xiaomi seringkali buat banyak varian di seri HP Redmi khususnya ini? Kayak berasa cepet banget gitu. Nggak lama beli, tahu-tahu udah ada yang baru lagi produknya. Oke. Jadi ini menarik ya. Di kelas menengah ke entry itu memang hampir semua brand itu siklusnya sama sebetulnya. Siklusnya sama-sama 6 bulan. Ya kadang-kadang tergantung berapa lama dia masuknya ke sini gitu kan dari pertama kali. Tapi dari sananya itu sekitar 6 bulan. Jadi sebetulnya bukan sesuatu yang aneh ya? Aneh enggak, itu udah umum. Kalau di mid class ke entry itu sampai sekarang sampai pertengahan 2021 itu masih siklusnya 6 bulanan. Itu hampir semua brand. Kalau flagship beda cerita ya. Kalau flagship beda cerita. Bisa setahun sekali. Bukan bisa, pasti setahun sekali kalau flagship. Jadi selalu diingat aja kalau triknya kalau mau beli smartphone kelas menengah, perhatikan kapan launchingnya gitu. Iya. Hati-hati kalau kalian beli di bulan kelima setelah launching. Itu siap-siap sakit hati. Iya. Apalagi kalau nggak dapet diskon. Nah itu. Oke, itu aja sih. Berikut untuk ini ada yang nanya nih, saya upgrade dari Redmi Note 5 ke Redmi Note 10. Terus saya nggak tahu nih kalau ada Redmi Note 10S bakal masuk resmi. Speknya bikin ngiler katanya nih. Tapi udah terlanjur beli Redmi Note 10 ceritanya. Terus? Nah, menurut tim JR, mending jual Redmi Note 10 dan beli Redmi Note 10S karena RAM-nya lebih gede dan punya NFC, atau nikmatin dulu aja Redmi Note 10. Nah, kurang lebih seperti itu sih nanya. Nikmati dulu. Kalau kita sih nikmati dulu aja ya. Siklus itu 6 bulan. Yes. Iya, jadi nikmati dulu. Jadi nyangkut sama yang tadi. Siklusnya 6 bulan, nikmati aja dulu sekarang. Nikmati aja dulu. Kecuali kalau emang kebelet banget sama NFC. Nah, kalau tiba-tiba penting banget nggak ada. Nah, itu baru pikirin. Nah, gitu tapi ya. dari yang komen sih bilangnya NFC pakai pas mudik doang. Jadi ya jarang-jarang. Kalau jarang-jarang ya udahlah, nikmatin aja. Terlalu gitu ya. Ya, ada dan mesti mikir juga sekarang 5G udah datang. Betul. Ya kan? Tahu kan maksudnya? Yes. Pertahankan aja ya, pertahankan aja. Terus juga ada yang nanya lagi, butuh konsultasi nih orang nih. Kalau sudah pakai Redmi Note 8 Pro, apa perlu ganti ke 10 Pro atau nunggu aja dulu ada yang 5G di harga 3 jutaan untuk seri Redmi? Oke, jawaban yang sederhana adalah 8 Pro-nya masih sangat worth it. Dah, selesai. Dah cukup. Next. Worth it gak sih ambil di antara ketiga ini sedangkan 5G udah mau dateng? Nah, kalau dari kita sih gimana ya? Tergantung gini, 5G datang tapi dia akan butuh waktu sekitar 2 tahun untuk benar-benar bisa establish di Indonesia. Ya. Jadi kalau emang butuh HP-nya sekarang, ya cari yang terjangkau kan, ini tiga-tiganya lumayan ya terjangkau kan, tinggal pilih aja sih sebetulnya.
nggak usah terlalu FOMO lah, fear of missing out ya. Nggak usah terlalu takut itu sebetulnya, karena ya belum tentu juga gitu langsung akan ada di daerah kalian atau langsung ada bahkan Jakarta saat video ini dibuat. Ya belum rata. Ya kalau kita lihat kita pamer-pamer karena kita udah nyoba, kita ngetes emang dapat early access aja. Dan gitu. kebetulan kita lagi di pusat kota. Jadi perhatikan juga kalian tuh tinggal di mana gitu. Kalau emang kalian mungkin agak jauh dari pusat kota, ya mungkin ambil ketiga ini juga masih belum ada masalah gitu. Belum ada masalah kok, belum ada masalah. Dan 4G masih tetap ada, nggak dimatiin. Tenang. Tenang. Oke. Next. Kita masuk ini soal layar nih. Soal layar nih. Banyak banget yang nanya soal layar. Yang pertanyaan pertama soal layar. Apakah jika saya memainkan game dalam jangka waktu cukup lama, layar AMOLED Retina 10 series ini gampang terkena burn-in? Urusan burn-in sebetulnya sih belum ada indikasi ke arah situ. Dan AMOLED baru atau Super AMOLED baru itu rata-rata udah pada tahan. Iya, jadi ini bukan AMOLED atau Super AMOLED 3 tahun yang lalu. Iya. Beda ini udah beda. Udah harusnya lebih baik. Tidak akan membuat burn-in tidak ada. Ya, kalau kalian teledor terus itu hidup terus gitu ya, full brightness terus ya, full brightness sambil dicolok listrik terus ketiduran. Nah itu bahaya. Wah itu bahaya karena gambarnya tetap terus. Intinya adalah jangan ada gambar yang terus-terusan stay dalam kondisi yang full brightness sambil di charge panas pula. Nah itu yang bisa burn in memang di situ. Tapi itu butuh waktu berjam-jam sih sebetulnya. Ya kalau masih dinamis sih nggak ada masalah sih sebetulnya. Iya. Lanjut, pertanyaan berikutnya. Ini cepat aja ya, Bang. Retina 10 series itu pakai layar AMOLED apa Super AMOLED? Super AMOLED. Dah. Sudah konfirmasi ya. Kemudian kenapa refresh rate 120 Hz di Redmi Note 10 Pro nggak stabil ketika baterainya kurang dari 20%? Ini jawabannya adalah itu memang mekanisme sistemnya seperti itu. Kalau dia low baterai atau smartphone-nya kepanasan, refresh rate-nya akan turun ke 60 Hz. Bahkan HP 20 juta pun begitu. Jadi tenang aja, itu bukan masalah. 20 juta meredup. Iya, meredup. Tenang aja, nggak masalah gitu ya. Lanjut, next. Biar HP dan layar AMOLED-nya bisa awet 3-4 tahun. Sama kayak tadi sebetulnya ya. Jangan sebaiknya jangan main game di tempat yang panas full brightness dicolok listrik. Dah gitu. Iya. Jangan lakuin itu. Jadi jangan ada gambar yang terus-terusan tampil terus dalam kondisi panasnya lah. Jadi kalau dilihat memang kalau itu dipakai buat demo sih biasanya masuk ke kejadian sih. Tapi itu butuh waktu berjam-jam berhari-hari. Yes. Ya. Lalu ini nih topik yang rame sekali. Gila banyak banget yang nanya. Apa tuh? Kok AOD-nya cuma bisa 10 detik? Gila rame banget nih yang bahas nih. Jadi untuk urusan ini, Xiaomi memutuskan untuk membatasi always on display jadi cuma 10 detik nih. Solusi untuk nyala terus itu ada sebenarnya awalnya. Itu adalah dengan mematikan opsi MIUI optimization di developer option. Tapi sayangnya di update terbaru itu menu udah nggak ada. Jadi solusi lain tuh ada routing tapi nggak disarankan. Jadi ya itu untuk sementara memang kita cuma bisa menikmati AOD 10 detik. Jadi ya mungkin ini bisa jadi masukan untuk Xiaomi. Jadi mungkin ada settingannya kali. Mungkin ada settingannya. Sama plus peringatan. Iya, plus peringatan. Iya, gitu. Settingan plus peringatan sebetulnya. Kalau misalnya terlalu lama kenapa gitu. Ya mungkin banyak yang belum tahu juga karena walaupun layar Super AMOLED gitu, AOD-nya tetap bisa memakan daya ekstra gitu, bukan berarti tidak memakan daya sama sekali. Ada yang kerja gitu. Jadi bisa lebih boros, bahkan sebetulnya tidak pakai AOD. Itu adalah trik supaya lebih irit baterainya. Kemudian lanjut. Nah ya, ada yang nanya Redmi Note 10S saya saat lihat video YouTube kalau disetel ke resolusi 480p serasa lihat 144p gitu. Nah itu kenapa tuh? Nah begitu kita investigasi gitu ternyata memang seperti itu untuk yang Redmi Note 10S ya terutama ya. Jadi videonya jadi kayak berasa overshare pening kan gitu ya. Kalau dari kita sih kemungkinan besar itu karena MIUI-nya, karena dua alasan nih. Pertama, kalau kita play YouTube dari aplikasi lain bukan dari YouTube yang langsung dari browser gitu misalnya, itu aman, nggak kayak begitu. Kemudian kalau misalnya dibilang apakah gara-gara MediaTek-nya, kita juga cobain di smartphone lain dengan smartphone dengan SoC MediaTek juga nggak kayak gitu sih. Jadi kemungkinan besar karena MIUI-nya. Kemungkinan besar ya kayak gitu ya. Oke, lanjut. Kita untuk pindah ke performa sekarang. Nah, ada yang nanya nih, seberapa jauh beda performanya? Kita lihat dari apa? Antutu aja dia paling gampang ya. Performanya best pas juta umat. Iya. Jadi kurang lebih hasilnya kayak gini ya, bisa kalian lihat. Emang sesuai kelasnya lah. Tapi mungkin agak tricky di bagian Redmi Note 10S karena performanya mirip dengan Redmi Note 10 Pro dari segi performa GPU-nya terutama. Iya, dan kalau mau detail lagi tentang perbedaan performanya, nonton video tiga-tiganya. Iya, itu lebih detail, lebih jelas.
Oke, next ada apa lagi? Oke, Bang, ada yang ngebandingin Redmi Note 8 Pro yang pakai G90T sama Redmi Note 10S yang pakai G95, tapi kok konsisten dan powerful G90T, emang wajar atau gimana gitu? Oke, ini sebetulnya G90T sama G95 ini dua benda yang terlalu mirip. Terlalu mirip. Ini terlalu mirip banget. Bedanya memang tipis sekali antara yang Tipis dua ini. banget. Kita Jadi- udah lihat dari beberapa smartphone, banyak smartphone kita lihat emang ini tipis sih. Emang sebetulnya. tipis bedanya. Tipis. Iya. Penting nggak sih memiliki RAM besar misalnya 6GB atau 8GB gitu? Jawabannya sederhana sih, sangat penting. Sangat penting. Sangat penting. Untuk zaman sekarang sangat penting, untuk kelanjutan ke depannya juga sangat penting. Yes. Oke, next. Untuk pertanyaan berikutnya ada yang nanya, ini Redmi Note 10 bisa dipakai 5 tahun ke depan nggak? Oke, sebentar. Biasanya yang begini-begini itu dirancang mid class sampai entry itu dirancangnya untuk 2 tahun. 2 tahun. Biasanya, umumnya. Jadi asumsinya adalah 2 tahun. Mungkin kalau pakai 2 sampai 3 tahun masih enak ya. Iya. Tapi lebih dari 3 tahun, it's okay kalau ganti sih. Cuman ya bukan berarti nggak bisa sih. Dan tapi kita juga nggak bisa prediksi. Tiba-tiba softwarenya yang mengikuti atau mengikuti jadi lebih enteng, bisa jadi gitu. Atau mungkin nanti peningkatannya tiba-tiba lompat. Nah itu yang jadi masalah. Dan yang jelas ada 5G. Iya. itu bikin perbedaan setelah 3 tahun nanti pasti benar ya. Pertanyaan berikutnya soal performa nih ya. Iya, PUBG Mobile. Iya. Ada kemungkinan nggak sih PUBG Mobile settingnya ditingkatkan gitu, misalnya jadi smooth extreme setelah update software. Seharusnya sih begitu ya. Seharusnya kalau ada kerjasama sih bisa Iya, gitu tapi ya. sayangnya Xiaomi seperti memutuskan untuk tidak membuka setting lebih tinggi karena dari Redmi Note 9 Pro juga masih nyangkut di smooth ultra sih. Jadi emang kayaknya yang bisa smooth extreme itu pakai SoC MediaTek sih jatuhnya. Iya, atau ya kalian ya utak-atik sendiri, ada caranya kan? Ada caranya. Ada caranya. Kemudian berikut Redmi Note 10S, apakah di dalamnya ada coolingnya? Nah ini agak tricky sih nih. Kita belum dapat info official dari Xiaomi masalahnya. Xiaomi nggak mention sama sekali soal urusan cooling sistemnya. Oke, gini. Tapi yang mendasar adalah semua smartphone dirancang dengan sistem thermalnya masing-masing. Jadi sebetulnya tergantung apa yang mau kalian sebut sebagai cooling system. Apakah ada kipas? Maksudnya dalam situ ya jelas nggak ada. Apakah ada peralatan spesial? Tentunya ada cara untuk melepas panas. Jadi bukan berarti tidak ada cara untuk mendinginkannya. Kalau nggak ada cara buat mendinginkannya, kalian ngipasin casingnya tidak akan jadi dingin di prosesornya. Tapi ini ternyata bisa, gitu Kalau kan? dingin jadi lebih beres. Gitu. Iya, kalau di suhu luar dingin jadi lebih beres. Jadi tetap ada cara untuk membuang panas. Cuma mungkin tidak diberi nama. Itu aja. Kemudian terus Oke, ini ada yang nanya sepertinya masih bingung soal CPU GPU. Kan Snapdragon 678 sama G95 CPU-nya hampir sama tuh, skornya tuh mirip-mirip lah. Terus yang perbedaan signifikan ada di GPU. Itu apakah ngaruh signifikan terhadap performa? Simple sih, GPU buat gaming udah gitu. ya, dan apapun yang membutuhkan GPU. Iya. Gitu. Tapi apa ya? Tergantung juga sih. Kadang-kadang game udah banyak yang bisa disetting juga sih, makanya ya bisa disetting di low juga ya nggak terlalu terasa juga kadang-kadang gitu. Ya dua-duanya penting terutama, tapi GPU itu memang terasanya paling besar di gaming. Walaupun nanti ada juga sih aplikasi lain yang akan butuh dia gitu. Yang paling utama di situ. Oke, next kita bahas soal baterai. Pertanyaan soal baterai. Ada apa nih? Ini ada yang nanya simple sih, baterainya irit ke Om. Dari Redmi Note 10 ini kemampuan baterai seperti apa intinya gitu. Ini menarik sih kalau lihat pengujian kita ya. Ini di recap ini kalau di 60 Hz, kalau semuanya taruh di 60 Hz, berarti yang Pro ditaruh di 60 Hz ya. Semuanya tembus 20 aja. Mirip. Iya, mirip aja. Semua. Ya, mirip. Dengan yang 10 memang dia lebih ini ya, lebih irit gitu. Iya. Ya begitu 120 Hz dia si yang Pro beda jadi 15 jam. Kurang lebih 15 jam. Jadi memang kalau setel di 120 Hz memang pasti memakan daya lebih gitu. Iya. Oke. Sementara di 10 Pro juga ya lagi-lagi karena layarnya. Memang ya layarnya ekstra enak itu memang akan ada sedikit sedikit lebih boros memang ya. Di Pro dia 14% turun untuk Genshin. Yes. Ya kan? Kemudian di 10S sama 10 sama. Sekitar 10 sampai 11%. Sekitar 10-11% untuk Genshin Impact. Ya. Gambarannya kayak gitu. Oke, terus ada yang nanya juga, bedanya tulisan fast charging sama charging rapidly apa sih Om? Saya charge pakai charger Baseus yang GAN. Kalau pakai USB-A tulisannya charging rapidly. Kalau pakai USB-C tulisannya fast charging. Redmi Note 10 Pro. Oke. Kalau fast charging tuh biasanya tuh dia 18 watt sih jatuhnya sih. 15 sampai 18 watt. Sampai 18. Iya, sekarang gitu ya. Kalau tulisannya charging rapidly, apalagi kalau ada keluar tulisan Mi Turbo Charge itu biasanya dia charge di kisaran 30 watt. 30-an watt. Jadi emang pasti lebih kenceng yang charging rapidly, terus ada tulisan Mi Turbo Charge-nya itu. Oke. Terus untuk ini
Ada yang nanya juga sih, baterainya kan 5.000, tapi kok ngerasa boros ya? Pertanyaan-pertanyaan kayak gini agak susah dijawab gak sih, Dad, sebenarnya? Susah, karena tergantung aplikasi yang kalian pakai apa. Itu yang jadi masalah. Dan pola penggunaan kalian seperti apa. Betul. Ntar AOD-nya dihidupin, gitu kan. Terus semua dihidupin, dynamic apa dihidupin semuanya. Sosmed bejibun nge-sync semua. Nah, gitu kan, dia sync terus gitu ya, jalan terus. Terus kalian pakainya bukan WiFi, taruh di 4G. Nah, itu. Selamat, boros pasti. Udah gitu, mungkin signalnya lagi kurang bagus, itu juga ngaruh ke baterai gitu. Tergantung daerah juga. Tergantung daerah. Jadi pertanyaan kayak gini ya memang tergantung dari penggunaan kalian seperti apa sih. Iya, tapi sejauh ini sih pakai tiga-tiganya rasanya sih masih normal-normal aja. Nggak ada yang aneh di situ. Oke. Kita pindah ke apa nih? Kamera sekarang. Oke. Stabilisasi video Redmi Note 10 Pro. Kenapa nggak sestabil Redmi Note 9 Pro? Apakah sensornya beda atau gimana? Oke, untuk pertanyaan satu ini langsung aja kita ke lapangan dan kita tes kameranya seperti apa. Jadi di tangan saya kali ini sudah ada Redmi Note 9 Pro dan Redmi Note 10 Pro. Jadi hasilnya seperti apa? Yuk kita lihat. Oke, kalau dari kamera selfie-nya terlihat kalau di Redmi Note 9 Pro itu belum ada stabilizernya ya, sedangkan di Redmi Note 10 Pro udah ada. Jadi untuk selfie-nya stabilizernya lebih baik di Redmi Note 10 Pro. Sekarang kita pindah ke kamera utamanya nih. Jadi kalau lagi kondisi terang seperti ini, kalau saya lihat sih ini hasilnya bagus-bagus saja ya. Jadi keduanya sama-sama stabil. Jadi kalau kondisinya terang ini aman-aman aja, tapi saya ngerti nih, di beberapa kondisi memang di Redmi Note 10 Pro itu terlihat ada sedikit jitter walaupun kondisinya masih terang seperti ini. Sepertinya sih ini memang masalah software aja sih, harusnya nih Xiaomi bisa segera memperbaikinya via software update ya. Kemudian gimana nih? Untuk pertanyaan berikutnya, mode Pro-nya gimana Om? Nah, itu sih luar biasa kalau mode asik. Pro-nya. Untuk Xiaomi tuh Pro-nya asik banget nih, menyenangkan banget. Jadi mode Pro-nya ngelawan sama kamera-kamera sama smartphone yang kelasnya atas. Untuk 10 Pro bahkan ada mode lock-nya. Ada lock-nya, iya. Main manual. Kalau brand lain ada lock, ini ada lock-nya. Jadi 10 Pro aja ada. Yes. Dan buat kalian penasaran bisa disetting apa, banyak, bisa setel ISO, shutter speed, white balance segala macam. Tapi biasa pertanyaan umum soal mode manual tuh ISO sama shutter speed-nya bisa dapat berapa sih? Ini kita kasih lihat di layar aja karena panjang. Silakan dibaca aja. Oke, pertanyaan berikutnya. Bang, tulisan ultra premium di area kamera Redmi Note 10 series itu artinya apa sih? Desain sih. Desain aja. Ya ada ya ultra premium. Ya maksudnya kameranya dirancang premium gitu. Ya. Ya gitu. Oke, lanjut. Terus ada yang nanya sih, seberapa penting sih kamera 108 megapiksel? Jumlah pikselnya nggak terlalu penting. Sebetulnya secara fisik nggak terlalu penting, tapi ukuran fisiknya nih yang penting nih. Ukuran fisiknya dari 108 megapiksel yang lebih besar ini yang bikin kemampuan low light-nya jadi luar biasa sih memang. Yes. Ini bahkan ngelawan yang di atas nih, gara-gara sensor yang lebih besar. Terutama pas lagi video sih gue berasa banget sih. Kalau foto mungkin di beberapa handphone bisa diakalin pakai night mode gitu. Cuma kalau video agak susah. Kalau video susah. Kalau sensornya udah gede enak. Ya, itu dia. Dan masih ada natural bokeh itu loh. Yes, natural bokehnya. Itu juga beda di situ. Karena ini lagi-lagi karena ukuran sensornya yang besar, bukan karena jumlah megapikselnya. Yes. Gitu. Kemudian berikutnya, ada yang nanya nih, kenapa kamera di Redmi Note 10s kalah kualitasnya dibandingkan Note 10 standar? Apakah itu masalah optimalisasi software atau pengaruh dari prosesornya MediaTek? Kemungkinan besar bisa dua-duanya. Kemungkinan besar bisa dua-duanya, soalnya ada yang namanya ISP. Iya, ada yang namanya ISP. Prosesor ya. Walaupun sebetulnya dengan software sih bisa diperbaiki juga sih. Iya. Ya tergantung ya. Tinggal kita lihat tuning dari Xiaomi-nya aja. Tuningnya gimana gitu. Bisa berkembang kok seharusnya itu ya. Lanjut, untuk Redmi Note 10s sudah ada Gcam-nya? Nope, belum ketemu dan nggak ngarep juga. Nggak ngarep ada Gcam juga sih. Iya. Lalu untuk perekaman video resolusi Full HD 30 sama 60 atau 4K 30, HP suka panas. Apakah wajar gitu? Atau emangnya ada kelainan? Wajar. Apalagi kalau syutingnya outdoor. 60 apalagi. 60 apalagi. 60 4K apalagi. Biasanya sih salah satu cara untuk mengimbangi ini adalah brightness layarnya, nggak usah terlalu terang. Tapi problemnya kalau kalian di bawah terik sinar matahari, itu double tuh problemnya tuh. Iya. Trik mataharinya memanaskan si handphone, layarnya harus lebih terang lagi supaya bisa kelihatan. Ya memang begitu. Iya. Kalian mau handphone 20 juta juga sama begitu. kelakuannya gitu juga. Tenang aja. Gitu. Emang begitu. Oke, next.
Om, apakah perekaman video di Redmi Note 10 Pro bisa stabil resolusi Full HD 60 atau masih goyang-goyang? Jadi untuk sampai sekarang di update terbaru sayangnya masih gitu. Jadi kita nggak tahu alasannya kenapa nggak dikasih stabilizer di Full HD 60. Bukan karena SoC-nya kuat sih, tapi emang kayaknya Xiaomi belum memutuskan untuk ngasih sih. Iya. Jadi- Iya. Tapi lagi pula udah cukup bagus sensornya dan ini juga bukan yang harga 7 juta ke atas kan? Nah. ya udahlah gitu. Tapi kalau emang bisa ya semoga. Iya, semoga. Semoga Xiaomi mendengarkan. Iya. Terus berikutnya, kenapa mode slow-mo pas malam nggak bisa terang? Ini semua kamera begitu sih ya. Begitu. Ada yang belum ngerti juga kenapa. Nah, iya namanya slow-mo itu dijalankan dengan shutter speed yang tinggi, ya kan? Shutter speed tinggi otomatis membuat daya tangkap cahayanya akan turun. Ini klasik standar fotografi dan videografi, pasti begitu gitu. Mau pakai apapun akan jadi ya agak gelap ya. Yes. Pasti begitu sih. Itu wajar banget. Itu wajar sih. terjadi. Wajar. Oke, kita lanjut ke pertanyaan soal OS ya. Oke, Jadi yang pertama ada yang nanya, kapan nih Redmi Note 10 Pro dapat MIUI 12.5 nih? Apa benar nanti ada fitur Dolby Atmos nih? Nah itu kalau soal kapan sih kita nggak bisa menjanjikan juga ya. Tapi yang jelas untuk Redmi Note 10 series ini pasti akan dapat. Cuma tinggal ditunggu aja. Dan untuk fitur Dolby Atmos memang dijanjikan sama Xiaomi akan ada sih nanti. Karena itu bagian dari MIUI baru ya. Yes. Oke. Nah ini pertanyaan berikutnya nih. Aduh, gimana ya? MIUI boros banget sama RAM. Udah sering bersihin pakai aplikasi pembersih, masih aja RAM-nya cuma sisa dikit. Oke. Klasik ini ya, Klasik. fobia RAM ya. Iya, fobia RAM juga nih. Jadi mungkin bisa diluruskan deh soal kebiasaan mengosongkan RAM. Sebetulnya gini, RAM itu emang buat dipakai gitu ya. Kalau misalnya mau dikurangi ya mungkin aplikasi yang jalannya aja yang dikurangin gitu ya. Tapi emang sebetulnya kita tetap berharap sih sebetulnya di kelas mid ini, apalagi untuk Xiaomi, kasih 6 GB lah ya, minimum 6 GB supaya fitur-fitur itu tetap banyak yang jalan gitu. Nggak perlu gundulin lah fitur-fiturnya gitu. Jadi sebetulnya sih emang wajar kalau RAM itu buat dipakai, bukan buat nggak dipakai. Bukan buat dikosongin. Oke, yang berikutnya. Redmi Note 10 Pro saya hanya terinstall sedikit aplikasi, namun di penggunaannya penyimpanan kategori lainnya memakan memori sangat banyak. Meskipun rutin dibersihkan, memakai aplikasi bersih sampah itu masih tetap banyak katanya. Jadi gimana cara ngatasinnya? Yang pertama, uninstall pembersih sampahnya. Itu makan tempat juga. Terus kedua, mungkin ini penjelasan untuk yang kategori lainnya di bagian storage itu emang agak susah dijelasin sih. Cuman untuk bagian itu biasanya isinya file game sih. Contohnya biasa kayak file game. Misalnya kalian install PUBG, data asetnya itu misalnya 3D modelingnya, terus peta-petanya, itu tuh kan size-nya gede-gede dan biasanya itu si sistem membacanya sebagai bagian lain-lain. Nah, biasanya kayak begitu. Tapi nggak cuma game doang, banyak juga dari aplikasi-aplikasi lainnya. Jadi mungkin tips aja, mungkin bisa cari file explorer yang bisa cari storage analyzer sih. Jadi bisa tahu benar itu apa. Betul. Gitu ya. Bisa tahu benar itu apa. Bisa tahu folder apa atau file mana yang makan storage kalian gede. Dan kalau saran dari saya sih yang paling penting memang itu kenapa kita selalu menyarankan ambil yang internal storage-nya gede. Yes, betul. Itu selalu menguntungkan di situ. Terus banyak yang bingung juga. Jangan bingung kalau misalnya pas pertama dinyalain OS atau aplikasi-aplikasi bawahnya itu bisa makan storage 15 sampai 20 GB. Itu wajar. Wajar banget. Jadi kalau bisa 64 GB nih, sistem sama lain-lainnya tuh yang bisa kepake cuma sekitar 50 GB. Itu wajar. Emang begitu. Memang begitu adanya ya. Jadi nggak heran. Next, nah ini nih. Konektivitas. Iya. Bang, Redmi Note 10 Pro udah 5G ya? Soalnya kalau dilihat pengaturan yang bintang pagar 4636 itu ada opsi NR only. Ya, itu bukan menu untuk normal user, bukan untuk pengguna biasa. Jadi itu menu yang ditaruh di situ secara umum. Iya. Kalau kita cek di smartphone Xiaomi yang lain juga begitu juga. Ada normal juga. Iya. Jadi intinya Redmi Note 10 series sebelum 5G. Redmi Note 10, 10S dan Pro. Itu belum 5G. Oh iya, sorry. Ya, lanjut. Oke. Nah kan nembak kan langsung berikutnya kan versi 5G-nya kapan masuk? Wah, Xiaomi kapan? Kapan Xiaomi? Ya, kapan? Tapi memang ada sih versi itu kan memang sudah diumumkan ada. Di luar udah ada. Iya, sudah diumumkan emang. Harusnya sih segera. Oke, gini. Versi itu emang sudah diumumkan, ya kan? Ya. Dan Indonesia sudah ada 5G, sudah mulai ada 5G.
Dan di bawah Alvinse, Xiaomi Indonesia ini punya tendensi untuk masukkan semua yang menarik-menarik. Oh. Tinggal digabungkan ketiganya, diperkirakan sendiri seperti apa. Lanjut berikutnya. Terus ada yang nanya, ini apakah NFC di Redmi Note 10S itu multifungsi atau bisa isi saldo e-tol? Bisa juga, ini multifungsi kok. Multifungsi ya? Multifungsi. Okay. Lalu untuk dukungan display output ada gak Om? Sayangnya belum ada memang. Untuk kelas harga segini kelas memang ini belum nemu. Emang belum nemu ya. sih di kelas harga segini. Kita nggak heran kalau nanti Xiaomi yang duluan ngasih di kelas harga segini. Iya. Kita nggak heran. Karena banyak yang nanya, mungkin Xiaomi bisa jadi masukan gitu. Iya. Oke. Next. Nah, ini pertanyaan lain-lain. Udah ini pertanyaan gado-gado. Pertanyaan gado-gado. Oke. Yang pertama, Bang, kenapa kadang harga di toko-toko selain Mi Store, harga unitnya bisa lebih murah daripada Mi Store? Nah, Oke. dan kalau dari kita sih memang ada kemungkinan seller lain bisa lebih murah, tapi pastikan itu barang resmi loh ya. Iya. Soalnya memang ada seller tertentu bisa jual barang nggak resmi masalahnya. Kalau nggak resmi repot di service center kan ntar. Dan servisnya Xiaomi lagi bagus-bagusnya nih. Iya. Jadi sayang banget kalau beli yang nggak resmi. Soalnya kalau nggak mau pusing bener beres atau enggaknya ya paling bener ke Mi Store aja udah benar-benar gitu. ke Mi Store. Tapi kalau toh memang ada pedagang lain yang jual di harga lebih murah, ini berarti keberhasilan bagi Xiaomi. Akhirnya Xiaomi berhasil meregulasi harga. Yes. Oke. Oke. Berikutnya, Redmi Note 10S dan Pro ini punya LED notifikasi apa enggak? Untuk LED notifikasi tidak ada, Nggak tapi ada. dia pakai alternatif menggunakan layar. Karena semuanya pakai Super AMOLED, jadi bisa pakai notifikasi yang di layar. Betul. Ya. Lalu next, mana yang lebih mahal, masang fingerprint di layar sama di samping di tombol power? Mungkin kan ada yang menanya, nih kok udah pakai Super AMOLED, fingerprintnya nggak di layar gitu. Oh iya, betul. Tapi tentunya di tombol power lebih murah sih harusnya. Lebih murah. Dan personally juga tombol power tuh lebih enak, sumpah deh, nggak bohong lebih enak. Iya bener sih sebetulnya tombol power lebih enak, kalian mencet tombol power sekalian tetap kebuka gitu. Dan tipenya ini kan tipe optical pasti ya. Iya. Kalau tombol power atau optical juga itu akan lebih cepat gitu. Dan kalau dari personal experience gua, kalau karena gue tim tempered glass, kalau kalian pakai in-display fingerprint terus pakai tempered glass itu kemungkinan bermasalahnya lebih tinggi. Yes, bener banget. Gue udah ngalamin soalnya. Jadi kalau ini di samping ini udah enak banget. Asik. Oke. Next. Lanjut. Nah, ini ada yang bingung nih. Kelebihannya apa sih sama kekurangan untuk bodi smartphone plastik dengan kaca? Plastik dengan kaca. Saya tim plastik. Tim plastik. Kamu tim plastik. Kalau gua Plastik kalau jatuh soalnya nggak pecah. nggak pecah kalau plastik jatuh. Kalau emang gue kasih masukan buat brand gitu, kalau misalnya butuh pemangkasan di beberapa sektor utama itu body dulu sih gue. Nggak masalah plastik. Kalau yang lainnya bisa dibuat lebih bagus gitu ya. Yang praktis aja deh. Kaca memang terlihat lebih cakep. Iya. Ya, terlihat lebih cakep. Kalau kalian casingin juga nggak ngaruh. Iya. Dan udah ada kejadian di mana karena casingnya tipis juga gitu ya, begitu jatuh kacanya pecah juga. Iya. Udah sering kejadian kayak gitu kalau yang belakangnya kaca. Jadi ada aja gitu. Jadi kalau plastik sebetulnya lebih durable sih. Iya. Gitu. Cuma kalau emang sedikit lebih mewah ya mungkin emang feel-nya lebih mewah di bagian gelas gitu. Pakai kaca lebih lebih mewah memang. Oke, next. Seberapa penting stereo speaker di smartphone yang balance? Yang balance. Ini pertanyaan bagus banget sih. Jawabannya adalah penting banget. Penting sih, penting. Iya. Itu justru harapan kita ya. Jadi untuk kelas harga segini bisa kasih stereo speaker yang 1:1 gitu. Yang balance ya. Yang balance. Cuma agak terlalu banyak minta sih kadang-kadang kalau kayak gitu. Iya. Udah stereo speakernya udah bagus sebenarnya gitu. Di harga segini jadi standar itu udah bagus banget sih di harga segini ya. Mungkin ke depannya. Iya. Oke, berikutnya, Bang. Apa emang benar Xiaomi Redmi Note 10S itu HP gacha? Ini HP atau Genshin Impact? Nggak tahu gue. Ini kenapa di komunitas sama forum ini jadi rame gitu topik soal HP gacha gitu ya ampun. Oke, gini. Xiaomi ini adalah salah satu brand smartphone yang penjualannya tinggi. Redmi Note, especially Redmi Note itu penjualannya tinggi sekali. Ya. Kalau misalnya nih saya nggak bilang bahwa pasti, kalau misalnya tingkat kerusakan dari sebuah smartphone yang wajar adalah 1-2%, semakin banyak jumlah smartphone yang dijual akan semakin banyak juga yang rusak pasti. Ya. Pasti begitu. Ini berlaku buat semuanya. Semua brand. Makanya kalian perhatikan, untuk semua brand yang menguasai pasar yang jumlahnya banyak, pasti ada yang bilang yang rusak banyak. Selalu gitu. Ya kalau HP-nya terjual misalnya 1% ya, HP terjual 100 yang rusak cuma 1. Iya. Kalau 1000 10. Iya kan? Kalau misalnya dari 1000 unit ada 10 yang rusak,
masih hitungannya sebetulnya masih lumayan wajar. Wajar. Gitu. Tapi karena kita di era internet forum terbuka kayak gini, Iya. 10 kerusakan akan lebih terlihat lebih banyak Terlihat daripada yang 900-an tadi, yang 900 yang aman. Yang aman gitu. diam-diam aja biasanya. Yang aman diam gitu. Yang merasakan kerusakannya itu yang ribut. Jadi kalian akan melihat banyak yang meributkan. Yang Ini rusak, sebetulnya biasanya kalau saya bilang kalau kayak begini, pertanda apa? Redmi Note 10 seriesnya laku. Nah, Simple. yang rusak 10, yang kau ngoporin, Yang ngompor, gua nggak tahu kenapa itu. lanjut gitu. Oke, apakah ngerasain kalau speaker bunyi bagian HP itu kerasa getar berlebih gitu, efek suara dari speaker? Mau nanya apakah kita juga merasakan yang sama di HP yang lain? Apakah itu wajar? Itu atau gimana? wajar terjadi, apalagi kalau speakernya itu kalian setel volume besar ya, volumenya hampir maksimum. Yes. Itu wajar-wajar aja. Iya, gitu. ada getaran-getaran wajar. Itu gitu wajar ya. aja. Masalahnya ini harganya berapa? Nah, ingat harga lagi. Iya, ini mesti dipikirkan juga ya, harganya berapa kan itu akan sangat terkait ke konstruksi soalnya gitu. Ya begitu konstruksinya dibikin premium supaya sama sekali tidak ada getaran, ya kalian harus membayar premiumnya itu. Iya. Itu jadi masalah memang selalu. Lagian nih, begitu di casingin lagi sebagai tim casing. Ya, tim casing. Begitu di casingin ya hilang. Iya. Gitu. Oke. Kita udah puluhan ya. Luar biasa, udah puluhan banget yang dibahas. Oke, semoga puluhan pertanyaan yang udah kita jawab tadi bisa memuaskan kalian. Semoga bisa membedakan juga antara ketiga tipe Redmi Note 10 ini. Ya. Semoga membantu. Sampai di sini dulu, sampai jumpa lagi di Jagat TV.